Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Personal Channel Test. Bagi teman-teman yang saat ini sedang mengikuti kompetensi dasar atau seleksi kompetensi bidang CPNS dan mengambil formas jabatan pustakawan, pada video kali ini kita akan berikan materi dan juga latihan soal yang tentunya latihan soalnya sudah sesuai dengan materi pokok KPNPNRB dan juga field report dari klien kita yang telah mengikuti seleksi CPNS baik SKD ataupun SKB di tahun 2024 yang terakhir seleksi tes CPNS. Dan semoga dengan adanya video ini menjadi salah satu jalan teman-teman lulus ASN tahun ini. Baik teman-teman, sebelum kita mulai ke latihan soal, kita akan bahas dulu terkait alur seleksi, materi alur seleksi untuk pengadaan ASN berdasarkan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024. Dalam pasal 5 ayat 1, jenis pengadaan ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Nah, bagi teman-teman yang usianya kurang dari 35 tahun, saya sarankan ikuti seleksi PNS. Semoga tahun ini menjadi tahunnya teman-teman lulus ASN. Dan bagi teman-teman yang usianya lebih dari 35 tahun, memiliki minimal pengalaman kerja 2-3 tahun, silahkan ikuti seleksi P3K. Karena tahun ini untuk umum tidak dikhususkan lagi seperti P3K tahap 1 dan tahap 2 untuk tenaga honorer. Jadi teman-teman bisa mengikuti seleksi P3K meskipun bukan ex honorer. Jadi untuk video tersendiri terkait P3K silahkan cek playlist kita dan cari sesuai dengan formasi yang teman-teman ambil. Karena video ini kita akan fokuskan untuk seleksi PNS. Untuk seleksi PNS dalam pasal 26 ayat pasal 26 ya teman-teman. Untuk seleksi pengadaan PNS itu terdiri dari 3 tahap, yakni seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Dan ini sistemnya gugur jika teman-teman tidak lulus seleksi administrasi, maka tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya. Kita breakdown satu-satu agar teman-teman bisa paham alur seleksi masing-masing ini. Kita mulai dari seleksi administrasi. Agar teman-teman lulus untuk seleksi administrasi, hanya satu, ikuti persyaratan dan juga dokumen yang diminta oleh masing-masing instansi karena setiap instansi berbeda. Jika tidak tahu, langsung tanya ke helpdesk masing-masing instansi supaya teman-teman ada kejelasan terkait persyaratan atau dokumen yang dipersyaratkan. Jika teman-teman sudah mengikuti kualifikasi atau dokumen yang diminta oleh instansi masing-masing, teman-teman akan pasti diluluskan dan mengikuti tahapan selanjutnya yakni seleksi kompetensi dasar. Untuk seleksi kompetensi dasar, tesnya itu offline, teman-teman nanti akan mendapatkan jadwal serta lokasi tes, di mana dalam tesnya sendiri untuk seleksi kompetensi dasar akan dites 3 kompetensi sesuai dengan pasal 30 ayat 3, yakni tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Kemudian berdasarkan pasal 30 ayat 1, SKD ini menggunakan Chat BKN. Apa Chat BKN ini adalah aplikasi tes untuk menguji kompetensi calon ASN, baik itu P3K, kemudian untuk tes CPNS dan juga kenaikan jenjang itu semuanya pakai aplikasi Chatnya BKN. Kita sudah membuatkan aplikasinya untuk tryout teman-teman nanti. Kemudian selanjutnya yang harus teman-teman ketahui juga, masing-masing kompetensi ini, masing-masing kompetensi ini ada submateri yang harus teman-teman kuasai agar bisa lulus dan mendapatkan poin maksimal agar teman-teman mendapatkan peringkat pertama di perankingan. Nah, di sini ada tes wawasan kebangsaan. Nanti soal yang akan muncul itu terkait nasionalisme, integritas, bela negara dan juga bahasa Indonesia. Ini berdasarkan Kemenpan RB nomor 1023 tahun 2021. Ini untuk tujuan penilaiannya, silahkan dibaca dan di-post ya untuk videonya. Selanjutnya untuk tes TIO, nanti soal-soal yang akan diteskan itu verbal dengan soalnya terkait analogi, silogisme, dan juga analitis. Kemudian kemampuan numerik, submateri yang akan diteskan itu terkait berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan juga soal cerita. Serta untuk kemampuan figural, teman-teman akan dites terkait analogi gambar, ketidaksamaan, dan juga serial gambar. Ini berdasarkan Kemenpan RB ya. Dan di sini tujuan penilaiannya, silahkan di-post dan dibaca. Kemudian untuk tes TKP atau tes karakteristik pribadi, soal-soal yang nanti akan muncul yakni terkait pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, kemudian profesionalisme dan juga anti radikalisme. Untuk total jumlah soalnya yakni 110 untuk keseluruhan soal tes SKD.
Dan ini teman-teman agar bisa lulus, teman-teman harus mempelajari materinya dan juga perbanyak latihan soal agar teman-teman terbiasa dengan tes SKD sehingga bisa mengerjakan tes SKD dengan baik. Tetapi teman-teman harus diperhatikan, menurut pasal 45 ayat 3, pembobotan SKD ini hanya sebesar 40% dan SKB sisanya paling besar 60% karena diintegrasikan ya nanti baik itu SKD dan juga SKB. Nah, apa maksudnya ini? Berikut adalah salah satu contoh di mana ini adalah hasil pengumuman kelulusan dari klien kita. Klien kita mendapatkan peringkat pertama dengan SKD-nya 407 dan nilai SKB-nya paling besar 71. Apa artinya? Di sini teman-teman, klien kita sebetulnya pada perankingan SKD berada di peringkat keempat. Karena di peringkat keempat ini yang paling besar itu skornya itu 422 tetapi tidak lulus. Kenapa? Karena si peserta yang ini SKB-nya kecil sehingga tidak lulus. Beda halnya dengan klien kita di mana SKD-nya cukup kecil ya teman-teman, yang harusnya tidak lolos tetapi karena SKB-nya besar memiliki poin yang di atas ya. Jadi akhirnya terdoronglah nilai SKD ini sehingga klien kita menjadi lulus. Maka dari itu, saya selalu mengingatkan, jangan hanya belajar SKD saja, tetapi SKB juga harus dipelajari. Karena kenapa bobotnya besar? Karena ini materinya cukup banyak teman-teman dibanding SKD. Maka dari itu, agar mempermudah teman-teman belajar, tim kita sudah membuatkan resume terkait materi TWK, TKP, dan juga TIO. Silakan di-pause dan dibaca. Oke, dan ini adalah preview saja teman-teman dari keseluruhan materi yang telah tim kita buatkan. Jika teman-teman tertarik, nanti kita akan informasikan di video cara mendapatkan modul lengkapnya. Serta kita juga sudah membuatkan tryout untuk SKD berdasarkan FR SKD CPNS 2024 kemarin. Dan kita sudah buatkan dalam format tryout. Kita tampilkan semirip mungkin dengan catnya BKN. Jadi tampilan cat BKN itu kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman untuk fungsinya juga sama, kita semirip mungkin dibuatkan dengan cat BKN. Kemudian setelah waktu habis, nanti teman-teman akan mendapatkan hasil tes SKD teman-teman kita mengacu pembuatan nilai berdasarkan regulasi dari Kemenpan RB serta aplikasi cat BKN. Nanti teman-teman akan mendapatkan nilai dari TWK, skor TIU, dan juga TKP. Serta teman-teman bisa mempelajari setiap soal karena kita sudah memberikan pembahasan untuk setiap soal yang teman-teman kerjakan. Dan bagaimana cara mendapatkan tryout serta modul tadi, nanti di akhir video jika teman-teman tertarik, kita akan informasikan untuk mendapatkannya seperti apa. Kemudian teman-teman, bagi teman-teman yang berada di peringkat teratas, 3 teratas dari setiap satu kebutuhan formasi, maka teman-teman akan bisa mengikuti SKB. Jika kebutuhan formasinya 2, maka 2 kali 3 orang yang akan peringkat teratas yang akan mengikuti seleksi SKB dan seterusnya. Untuk materi SKB sendiri sudah ditentukan oleh Kemenpan RB dan soalnya juga bukan materi kuliah teman-teman, tetapi ini lebih ke jabatan fungsional teman-teman dari tupoksi dan juga regulasi terkait. Nah, untuk materinya akan diumumkan oleh Kemenpan RB melalui surat edaran seperti ini, tetapi setiap tahun juga sama teman-teman, tidak ada perubahan. Dan untuk materi pokok formasi jabatan ini nanti kita akan informasikan juga ya teman-teman. Selanjutnya ada beberapa instansi yang menambahkan soal tesnya. Ini adalah SKB dengan cat ya teman-teman. Kemudian ada beberapa instansi yang menambahkan SKB tambahan atau SKB non cat sesuai dengan pasal 34. Di sini materi SKB-nya sendiri akan diberikan soal-soal psikotes, ada yang TPA, ada tes kemampuan bahasa asing, dan tes lain sesuai dengan persyaratan jabatan. Tidak semua instansi mengadakan SKB non-cat ini, hanya tertentu saja teman-teman, biasanya instansi pusat. Nanti kita akan buatkan tersendiri videonya, instansi mana saja yang mengadakan SKB non-cat. Dan juga sebagai informasi soal-soal terutama psikotes dan kesehatan jiwa,
Jika ada instansi yang mengadakan tes ini, kita akan memberikan soal yang 99% mirip dengan tes aslinya, seperti yang di tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman. Nah, jadi kita akan buat tersendiri, jadi jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan terkait informasi SKB non-chat ini. Nah, berikut ini adalah materi pokok dari Kemenpan RB untuk pustakawan. Ada dua kompetensi umum, dua topik, dan ada 6 topik terkait kemampuan khusus terkait formasi pustakawan yang harus teman-teman pelajari. Jadi soal-soalnya nanti akan mengacu pada ini. Untuk mempermudah belajar, kita sudah membuatkan materi ya, resume dari masing-masing topik ini. Nah, berikut teman-teman bisa di-pause dan dibaca dulu ya, teman-teman. Nah, ini adalah resume yang telah tim kita buatkan. Untuk lengkapnya, cara mendapatkannya jika teman-teman tertarik, nanti di akhir video kita akan informasikan. Ini ada 83 halaman untuk ke-8 topik pustakawan ini. Dan dari materi ini, serta dari feed report klien kita yang telah mengikuti seleksi SKB ataupun SKD CPNS, kita buatkan soal-soal dengan simulasi tryout CAT BKN untuk formasi pustakawan. Tujuannya, yang pertama agar teman-teman terbiasa dengan sistem CAT BKN, jadi pada saat nanti tes aslinya, teman-teman sudah familiar dengan aplikasi tesnya. Kemudian yang kedua, untuk mengukur kemampuan teman-teman dalam mengerjakan soal-soal kompetensi bidang CPNS. Dan disclaimer dulu teman-teman, soal-soal ini bukan bocoran soal yang 100% keluar. Ini adalah soal-soal feed report atau soal yang muncul di tahun-tahun sebelumnya untuk seleksi CPNS. Kemudian soal ini diambil juga dari materi pokok Kemenpan RB, tupoksi, regulasi, serta modul publikasi kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan pustakawan. Yang harapan kita soal-soalnya muncul kembali di tahun ini karena setiap soal dari SKB CPNS pasti mengacunya pada ini teman-teman. Baik, berikut adalah soal latihan. Silahkan teman-teman kerjakan atau jawab soalnya yang kita ambil dari screenshot chat BKN yang telah tim kita buatkan. Kemudian kita beri jeda waktu untuk menjawab, setelah waktunya habis akan muncul pembahasan. Tidak akan dibacakan untuk setiap soalnya agar teman-teman lebih bisa memahami soal-soal SKB dengan lebih cepat. Agar bisa menjawab dengan baik juga teman-teman. Kita mulai dari soal yang pertama, silahkan dijawab teman-teman.
Baik teman-teman, untuk soal yang ini coba jawab di kolom komentar dan ini adalah soal preview dari keseluruhan soal-soal yang telah tim kita buatkan. Untuk mendapatkan TO, TKB dan juga TKB lengkap dengan modulnya, teman-teman bisa langsung check out lewat link ini. Kita sudah drop di deskripsi, harganya juga sudah tertera di deskripsi atau dengan scan barcode ini. Nanti teman-teman akan mendapatkan file-file ini yang berisi modul pembelajaran, 5 paket TKB dan juga 4 paket TKD, lengkap dengan modulnya ya, semuanya teman-teman. Dan untuk modul pembelajaran, jika ada materi update dari Kemenpan RB terkait materi pokok, kita juga akan update dan teman-teman tidak harus membayar lagi, termasuk dengan soal TKB-nya juga. Dan semuanya adalah simulasi chat web, jadi teman-teman bisa menggunakan handphone ataupun laptop untuk mengakses tryout-nya. Nanti teman-teman dengan mengklik link tadi, teman-teman akan diarahkan ke katalog seperti ini. Di sini ada video panduan akses ke TO dan juga model pembelajaran dan ada deskripsinya juga. Kemudian jika teman-teman sudah sesuai ya, atau tertarik dengan modul setelah tryout-nya, tinggal klik buy now. Nanti tinggal agree saja, kemudian buy now. Silahkan pilih metode pembayarannya. Misalkan QRIS, tinggal confirm method, silahkan scan dan payment. Nanti langsung cek transaction, teman-teman akan mendapatkan link Google Drive ini. Link Google Drive ini akan dikirim juga lewat email teman-teman. Jadi silahkan akses untuk emailnya baik di inbox ataupun di spam. Dan link Google Drive ini jangan sampai hilang karena kita akan mengupdate modul serta tryout di drop di sini. Dan juga kita akan informasikan terkait update modul setelah tryout di Instagram kita di @persona.consultant dan juga TikTok kita di @persona.channel. Dan jika ada pertanyaan silahkan DM saja atau dengan komen di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya modul serta tryout yang telah tim kita buatkan menjadikan atau menjadi jalan teman-teman lulus ASN tahun ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.